Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, saya merasa demam dan diare nggak sembuh-sembuh. Oh iya Bu, Ibu sudah berapa lama mengalami demam dan diarenya Bu? Sudah 6 hari Sus, saya juga sariawan sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh dan berat badan saya turun 10 kilo 10 kilo dalam 3 bulan ini. Saya bingung Sus, kenapa sariawan saya ini nggak sembuh-sembuh padahal saya sudah makan buah-buahan yang mengandung vitamin C dan saya sudah rajin minum obat sariawan tapi kok nggak sembuh-sembuh, malahan berat badan saya yang turun Sus. Nama Ibu siapa? Hajra Sus. Usia Ibu berapa? 23 tahun ya Bu. 23 tahun Sus. Baik Bu, saya akan memeriksa keadaan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Dan insya Allah dokter sebentar akan datang untuk memeriksa Ibu kembali. Gimana Bu, Ibu bersedia? Baik Bu. Iya Sus. Dok, ini ada pasien atas nama Ibu Hajrah. Ibu Hajrah ini usianya 23 tahun, datang dengan keluhan demam dan diare. Demam dan diarenya itu sudah 6 hari, sariawannya itu sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, berat badannya itu turun hingga 10 kilogram dalam 3 bulan terakhir. Dok, setelah saya periksa TTV-nya itu tekanan darahnya 100 per 60, suhunya itu 39,8, nadinya itu 76 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, serta berat badannya itu 55 kilogram, Dok. Sudah berapa lama Ibu demam dan diarenya? Sudah 6 hari saya demam dan diare dok. Selain itu sariawan saya sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Coba Ibu buka mulutnya. Bu, karena kondisi Ibu sudah 6 hari diare dan sudah banyak kehilangan cairan, maka kami harus melakukan tindakan pemasangan infus. Dan kami sarankan kepada Ibu untuk dirawat, karena kondisi Ibu sudah sangat lemas. Dan Ibu juga harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya udah dok, nggak apa-apa, saya dirawat saja. Yang penting saya cepat sembuh. Bagaimana dok? Apakah pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat ini? Ya, silahkan Sus. Sus, konfirmasi ke bagian lab untuk mengambil sampel darah Ibu Hajrah. Ya dok, baik. Sus, gimana hasil lab saya? Oh ya Bu, hasil labnya itu belum keluar ya Bu. Nanti kalau sudah keluar, saya langsung infokan ke Ibu. Kasih tahu saya Sus, saya sakit apa? Saya capek sakit begini nggak sembuh-sembuh. Iya Bu, pasti saya infokan ke Ibu. Jadi tekanan darahnya Ibu itu 100 per 70 ya Bu, dan suhunya 39,5. Ini Bu, obatnya diminum ya Bu, agar demamnya Ibu itu cepat turun. Iya Sus. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat dulu, saya tinggal dulu ya Bu. Dok, ini hasil labnya Ibu Hajra sudah keluar. Hasilnya Ibu Hajra itu positif terjangkit HIV/AIDS. Baik Sus, tolong panggilkan keluarga Ibu Hajrah. Baik dok. Assalamualaikum Bu, mari ikut saya ke ruang perawat ya Bu. Ada yang ingin diinformasikan oleh dokter tentang penyakitnya Ibu.
Baik, Sus. Assalamualaikum Bu, gimana istirahatnya semalam? Saya tidak bisa tidur, Dok. Saya terbangun terus. Bagaimana, Dok? Hasil lab saya sakit apa? Begini Bu, hasil laboratorium Ibu sudah keluar. Hasil labnya menyatakan bahwa Ibu positif mengidap HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS ini adalah penyakit yang menyerang sistem imun tubuh Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk penyakit HIV/AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan cara penyembuhannya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Dok? Yang harus Ibu lakukan adalah patuh untuk mengonsumsi obat ARV untuk memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi dan komplikasi. Dan jangan lupa Ibu selalu berdoa, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dok. Sus, sampaikan kepada perawat konselor untuk memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Ibu Hajrah. Baik, Dok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, Bu, nama saya Nurse Ayu, sebagai pembimbing atau penasehat Ibu sekarang. Saya mau berbicara kepada Ibu tentang penyakit yang Ibu derita atau yang Ibu alami sekarang. Apakah Ibu bersedia dan Ibu memiliki waktu buat saya, Bu? Iya, Sus. Saya harap Ibu dapat tabah dan sabar ya Bu atas penyakit yang Ibu derita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dokter Ainun tentang penyakit Ibu, yaitu HIV. Ibu harus sabar ya Bu. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Sus? Jadi yang Ibu lakukan sekarang, Ibu menerimanya dengan sabar dan tabah, berusaha untuk berobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jadi Bu, HIV itu merupakan jenis virus yang bisa membuat seseorang itu sistem kekebalan tubuhnya itu Bu berangsur-angsur menurun. Nah, adapun nama penyakitnya itu AIDS Bu. Nah, AIDS itu adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, penyakit AIDS ini Bu bukan penyakit bawaan, akan tetapi penyakit AIDS ini dibuat dari hasil penularan. Nah, gejala penyakit AIDS itu Bu, yang pertama berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, rasa lelah yang berkepanjangan, sesak nafas dan batuk berkepanjangan, serta diare dan disertai keringat tanpa diketahui sebab yang jelas. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, ada beberapa gejala yang Ibu alami kan? Iya, Sus, yaitu diare, demam, sariawan, dan penurunan berat badan. Ya Bu, kemudian cara penularannya itu Bu melalui 3 cara. Yang pertama itu melalui hubungan seks yang menyimpang, melalui transfusi dengan jarum suntik yang bekas pakai, dan melalui ibu hamil dan menyusui. Akan tetapi Bu, gigitan nyamuk ataupun serangga, berpelukan, berciuman itu tidak bakalan tertular. Nah, lain halnya lagi Bu, ketika seseorang itu ada luka di dalam mulutnya atau sariawan sehingga virus HIV itu dapat berpindah Bu. Nah, sama seperti yang Ibu alami kan, yaitu Ibu sedang sariawan, jadi Ibu harus lebih berhati-hati ya Bu. Iya, Sus, baik. Kemudian apa lagi, Sus? Kemudian berenang bersama, terpapar batuk atau bersin penderita, berbagai makanan, atau memakai kamar mandi dan toilet bersama Bu. Oh, begitu ya, Sus. Bu, selanjutnya itu ada konsep pencegahan dari HIV/AIDS Bu. Jadi konsepnya itu ada 3 Bu. Yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi pencegahan primer ini Bu ditujukan sebelum masalah kesehatan itu terjadi. Jadi ini diperuntukkan untuk seseorang yang masih dalam kondisi sehat agar tidak terjadi penyakit pada seseorang itu. Kemudian pencegahan sekunder. Jadi pencegahan sekunder ini Bu dilakukan pada orang yang sakit tapi belum diketahui apa penyakitnya.
sehingga perlu dideteksi atau didiagnosa, Bu. Nah, terakhir itu pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu, Bu, tahap ini dilakukan bagi orang yang telah sakit dan perlu upaya yang serius agar penyakit yang diderita itu, Bu, tidak bertambah parah. Jadi, Ibu sekarang ini sudah di pencegahan tersier. Oh, seperti itu ya, Sus. Baiklah, Sus, kalau begitu saya akan berusaha untuk rutin mengonsumsinya. Iya, Bu, jadi semuanya sudah saya sampaikan ya, Bu. Terima kasih nih, Bu, atas waktunya. Iya, Sus, saya juga banyak berterima kasih atas pengetahuan yang diberikan tentang penyakit saya dan nasihat-nasihatnya, Sus. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu.